saya rasa hampir semua warga Kalimantan ini semua mendukung. Karena apa, ini merupakan suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa melalui pemerintahan sekarang ini untuk membangun IKN di Kalimantan Timur. Tentunya kita harus mendukung dan jangan dijadikan tantangan. Saya tidak setuju IKN ini menjadikan tantangan buat kita. Justru bagaimana kita ikut terlibat, ikut masuk ke dalam IKN ini. Bagaimana kita berpikir untuk mengisi IKN ini. Kalau dijadikan tantangan itu berat. Ngapain kita berpikir ini merupakan tantangan? Kita harus mengisinya. Dan bagaimana orang-orang daerah, saya rasa orang-orang daerah juga asal diberi kesempatan mampu kok. Banyak orang yang cerdas, banyak orang-orang Kalimantan yang punya potensi yang betul-betul untuk membela negaranya, untuk membangun daerahnya. Dan di Kalimantan ini asal diberi kesempatan, banyak kok saudara kita orang-orang yang mampu. Tapi kalau tidak ditutup, tidak diberi kesempatan, bagaimana mau mengembangkan, mau membuktikan bahwa orang Kalimantan banyak yang cerdas. Nah, ini saya berharap kita semua juga harus berharap ada orang-orang Kalimantan yang dipercaya bisa ikut di dalam memimpin otorita IKN. Ya, kita melihat apa saja yang dikumandangkan saat ini oleh banyak pengamat kita. IKN sudah ditetapkan di Kaltim, kemudian apa saja persiapan Kalimantan Timur menghadapi IKN ini. Ya, tentu banyak yang menyebutkan ada SDM yang harus kita persiapkan. Itu betul sekali, karena SDM itu sangat menentukan nanti mulai dari persiapan membangun IKN itu sendiri di dalam perjalanannya sampai dengan nanti otoritanya membentuk satu kepengurusan yang banyak harus melibatkan SDM kita yang dari Kaltim. Itu yang paling, jangan sampai ada SDM kita ini tidak termanfaatkan hanya jadi penonton. Nah, harapan kita mencoba ke depan itu SDM Kaltim itu harus berperan, ya, baik dari mulai persiapan pelaksanaan sampai nanti IKN berdiri dan ada pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu otorita. Nah, kesiapan SDM harus dibarengi juga dengan beberapa kesiapan lainnya. Infrastruktur sangat diperlukan. Kemudian sisi ekonomi, daerah-daerah penyangga harus bersiap dari sekarang. Ya, Kutai, PPU, Samarinda, Balikpapan, daerah-daerah penyangga ini harus siap dengan itu. Nah, Kutai sendiri bagaimana dengan kebutuhan pangan dari IKN itu nanti, kebutuhan sandangnya, PPI itu juga. Nah, itu harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, daerah khususnya kabupaten kota, kemudian provinsi yang memang bertanggung jawab terhadap daerah-daerah penyangga ini harus banyak membuatkan program-program baru yang memang mendukung daripada IKN itu di ibu kota negara kita. Pertama-tama begini, kita wajib untuk mengucapkan syukur alhamdulillah ya dengan ditetapkannya Kaltim sebagai IKN, dan itu sebenarnya tidak mudah. Tapi yang penting bagi kita itu sebenarnya itu ada dua. Pertama, kita sebagai rakyat Kaltim bukan hanya bersyukur atau merasa bangga dengan ditetapkan bahwasannya Kaltim itu sebagai IKN. Itu kurang. Wajib bagi kita dengan adanya ditunjuk Kaltim, kita harus menjaga agar Kaltim ini menjadi kondusif. Dan ini salah satu, kita akan menunjukkan kepada pusat, membantu pusat untuk mempercepat pembangunan IKN ini, terutama harus kita dulu di sini kondusif atau tidak. Itu yang pertama. Maka oleh sebab itu masyarakat Kaltim harus menjaga sama-sama daerah kita ini supaya aman dan nyaman. Nah, terus yang kedua, bagi kita bukan hanya satu, ini global. Kita harus menyiapkan masyarakat Kaltim itu harus bisa peluang. Kira-kira peluang-peluang apa saja yang bisa nanti kita sumbangsihkan
untuk pembangun IKN sangat luar biasa. Nah, jangan sampai nanti peluang-peluang itu tidak kita tangkap. Nah, jangan salah nanti kalau seandainya peluang itu diambil oleh orang luar. Bukan hanya SDM, bukan hanya instruktur, itu banyak peluang bisnis yang harus kita manfaatkan untuk rakyat Kaltim. Agar apa? Agar kita juga bisa berkontribusi, menunjukkan kepada mereka bahwasanya orang Kaltim juga mampu untuk mengawal atau membangun yang namanya ibu kota.